warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mulai persiapan menuju PTM terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas di tahun 2021 ini di bulan Juli. Ada beberapa daerah yang sudah mulai melakukan piloting atau uji coba yang dimulai di hari Senin ini. Mereka harus menyiapkan termometernya, mereka harus menyiapkan sarana cuci tangannya. Memang ada sedikit persoalan karena hampir sekolah-sekolah itu mengeluhkan sarana prasarananya, anggarannya didapat dari mana. Nah, banyak yang cemas karena ketika kemudian kita bicara sarana prasarana, mungkin masih bisa di-cover sebagiannya dari POS, tetapi kita nggak boleh lupa ada hal-hal yang harus juga disiap-siagakan untuk di-cover, seperti misalnya ketika kemudian ada yang terdeteksi tapi harus dilakukan screening keseluruhannya. Siapa yang nanggung screeningnya? Siapa yang harus bayar antigennya? Terus kemudian di mana? Apakah semua itu akan diserahkan kepada Pemda? Kasihan Pemda juga sih kalau ada hal-hal seperti ini. Ada beberapa kasus yang memang perlu sangat dicermati jika zonanya sudah bukan lagi zona aman seperti zona hijau, dan ada beberapa daerah yang bahkan sudah menyatakan hampir 100% tempat tidur untuk isolasi mandiri sudah habis. Nah, berarti kan harus sangat cermat apakah masih tetap akan dibuka atau tidak, karena resikonya sangat besar. Yang kedua yang kita juga harus pikirkan adalah paradigma orang dewasa, terutama yang sudah divaksin. Ada yang menganggap bahwa kalau sudah divaksin kebal, anti semua penyakit. Padahal vaksin itu hanya menumbuhkan imunitas. Dia masih bisa terinfeksi. Karenanya ketika kemudian dia terinfeksi tapi badannya terasa sehat, sepertinya dia adalah OTG, orang tanpa gejala, tapi sebenarnya dia bisa menularkan ke yang lain. Karenanya vaksin itu bukan segala-galanya. Protokol kesehatan tetap harus dijaga. Yang ketiga, orang tua harus sangat cermat kondisi kesehatan anak-anaknya. Apakah anak ini mengalami komorbid, memiliki komorbid atau tidak. Contoh misalnya yang alergi, terutama di dalam pernafasan, asma, kemudian juga mungkin ada yang menderita diabetes mellitus sejak kecil, atau yang punya persoalan-persoalan lain. Karenanya sekolah juga harus siap. Nah, ini tetap harus disiapkan. Yuk teman-teman yang di LSM, bantu untuk saling menguatkan. Jangan kemudian memberatkan. Kita sama-sama bekerja sama, baik pihak sekolah, orang tua, LSM, masyarakat, komunitas, termasuk juga pemerintahan daerah, karena jika satu bermasalah kesehatannya terkait dengan COVID, tutup semua sekolahnya, tidak boleh berjalan. Karenanya yuk kita tetap melakukan protokol kesehatan, masih tetap disiplin. Dengan itu jangan pernah lalai, jangan pernah kendor. Protokol kesehatan menjadi satu hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan tatap muka terbatas pada kali ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, mudah-mudahan dengan disiplin kita, insya Allah penyakit ini tidak akan menularkan kepada banyak orang. Semoga Allah melindungi kita semua, semoga Allah menjaga kita semua, semoga kita tetap kuat untuk disiplin dan tidak merasa lelah dan jemu terhadap hal-hal yang seharusnya menuntut kesungguhan kita dalam menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.